Wingardium Leviosa. Apakah gue mengucapkannya dengan benar? Mantra ini merupakan satu dari sekian banyak mantra yang ada di dunia sihir Harry Potter yang gue suka. Mantra ini dapat menerbangkan semua benda sesuai dengan keinginan si perapalnya. Pada tanggal 30 Juni 1997, barangkali inilah yang diucapkan J.K. Rowling setelah menyelesaikan novel pertama Harry Potter, yaitu Harry Potter and the Philosopher's Stone. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah Harry Potter dan Batu Bertuah. Benar saja, novel dengan cerita sihir dan mantra yang ditulisnya ini seolah terbang tinggi ke langit dunia, yang kini tidak pudar sedikitpun dari apa yang kita tahu dari makna sebuah fenomena. Novel pertamanya itu adalah berkah baginya, karena kemudian per Juli 2013, novel tersebut telah diterjemahkan ke 73 bahasa dan terjual 450 juta kopi ke seluruh dunia. Seri pertama ini mendapatkan popularitas yang amat besar, pujian dari kritikus dan kesuksesan komersial di seluruh dunia. Bahkan 4 novel seri terakhir secara berturut-turut telah memecahkan rekor sebagai buku dengan penjualan tercepat sepanjang masa. Kekayaan Rowling semakin bertambah saat seri keempat Harry Potter, yaitu Harry Potter and the Goblet of Fire, diterbitkan pada bulan Juli tahun 2000. Seri ini menjadi buku paling laris penjualannya dalam sejarah. Dan setelahnya, serial novel tersebut diadaptasi ke box office menjadi sebuah film yang tak kalah besar suksesnya. Sukses besar yang dicapai oleh J.K. Rowling hingga hari ini telah menjadi semacam pondasi referensi bagi dunia sihir. Tak lupa, J.K. Rowling juga termasuk dalam daftar salah satu penulis terkaya di dunia. Merubah kehidupannya yang dari antah berantah menjadi penyihir kata paling jenius dan terbesar sepanjang masa. Kata-kata adalah sumber sihir yang paling tak pernah habis yang mampu menimbulkan luka atau menyembuhkan. Dan dalam hal ini gue akan mengatakan bahwa penyihir hebat tersebut adalah J.K. Rowling. Dan kali ini gue cobain ceritain kisahnya. Joanne Kathleen Rowling alias Jo atau lebih dikenal dengan J.K. Rowling lahir di Rumah Sakit Umum Yate di Inggris tanggal 31 Juli 1965. J.K. adalah sebutan dari nama penanya, sedangkan nama Kathleen diambil dari nama neneknya. Ia merupakan wanita cantik di balik besarnya karya magic dari cerita Harry Potter yang melegenda. Dia adalah perancang, pencipta, dan penulis tunggal cerita Harry Potter. Dan pastinya, novel dunia sihir tersebut telah mengubah hidupnya 180 derajat. Rowling lahir dari pasangan Peter James dan Anne Rowling. Ia juga memiliki adik perempuan yang 2 tahun lebih muda darinya bernama Diane, yang akrab disapa Dee. Ayahnya merupakan seorang insinyur pesawat terbang pabrik Rolls-Royce di Bristol. Dan ibunya, Anne, yang berdarah setengah Perancis dan berdarah setengah Skotlandia, adalah seorang teknisi sains di Departemen Kimia YDN Comprehensive. Kedua orang tua J.K. Rowling adalah orang London. Mereka bertemu satu sama lain pada saat mereka berusia 18 tahun di kereta saat berpergian dari stasiun King's Cross ke Arbroath di Skotlandia. Kala itu, ayahnya akan bergabung dengan Royal Navy, sedangkan ibunya pergi untuk bergabung dengan Women's Royal Naval Service. Kejadiannya seperti salah satu scene di film romansa. Pada saat itu Anne, ibu J.K. Rowling merasa kedinginan karena cuaca. Dan kemudian, selayaknya seorang gentleman, Peter James menawari Anne mengenakan mantel miliknya. Setahun kemudian, mereka menikah dan segera meninggalkan Dinas Angkatan Laut dan pindah ke pinggiran kota Bristol di barat Inggris. Pada tahun 1969, 4 tahun setelah kelahiran J.K. Rowling, keluarganya pindah ke desa terdekat bernama Winterbourne, sebuah desa yang letaknya tidak jauh dari rumahnya dulu. Di sana ia bertemu dengan seorang anak yang bernama Potter, dan mereka menjadi sahabat. J.K. Rowling berkata bahwa sampai saat ini ia tidak bisa melupakan anak tersebut. J.K. Rowling kecil adalah seorang gadis kecil yang berbadan gemuk dan mengenakan kacamata, dan ia juga senang menulis dan gemar membaca buku. Rowling telah bercita-cita menjadi pengarang sejak ia masih kecil. Orang tuanya gemar membaca dan rumah mereka di Chepstow selalu penuh buku. Rowling menulis buku pertamanya pada usia 6 tahun dan tokohnya adalah seorang kelinci bernama Rabbit. Itu adalah dongeng tentang seekor kelinci yang diceritakan menderita campak. Dalam dongeng yang ia buat, teman-teman Rabbit datang mengunjunginya. Di antaranya adalah seekor lebah raksasa yang disebut Miss Bee. Ia mendongengkan kisah pertamanya ini kepada sang adik. Lalu, saat J.K. Rowling berusia 9 tahun, keluarga Rowling pindah lagi ke Tuts Hill, South Wales. Ibu J.K. Rowling, yaitu Anne Rowling, berharap dirinya menjadi seorang ibu yang baik. Ia memberikan seluruh waktunya untuk keluarga dan memberikan pendidikan yang terbaik untuk kedua buah hatinya. Tidak jarang, ia membacakan berbagai buku kepada J.K. Rowling dan adiknya semenjak mereka masih kecil. Inilah yang membuat J.K. Rowling mencintai sastra dan memiliki kemampuan untuk berimajinasi, serta menceritakan kembali setiap imajinasi yang bermain di dalam pikirannya. Saat sekolah dasar, J.K. Rowling bersekolah di sekolah St. Michael yang didirikan oleh ahli abolisionis William Wilberforce dan Hannah More. Mereka seorang pendidik yang menerapkan sistem pembaharuan. Sejak sekolah dasar, Rowling sudah menyadari akan minatnya dalam buku bacaan dan juga bahasa Inggris.
Namun, ia mengalami sedikit rasa tidak nyaman ketika salah satu guru matematikanya yang bernama Mrs. Morgan menempatkannya di sisi kanan kelas sebagai anak-anak yang kurang pandai. Padahal, ia menyadari bahwa dirinya termasuk anak yang cerdas. Pengalamannya ini membuat J.K. Rowling cukup frustasi. Ketika dewasa, ia menyadari bahwa posisinya waktu itu seperti karakter imajinasinya, yaitu Severus Snape dalam novel serial Harry Potter. Di masa kecilnya ini, J.K. Rowling dikenal oleh teman-temannya sebagai anak kecil yang tidak mudah bergaul, penyendiri, dan hidup dalam sebuah fantasi dengan setiap tulisan dalam buku catatan pribadinya. Di samping hal-hal yang membuatnya frustasi di kelas, ternyata ada beberapa guru yang membuatnya sangat bangga dan senang. Mereka selalu mendorong serta memberi dukungan positif kepada J.K. Rowling atas bakat menulisnya yang imajinatif, inspiratif, dan juga menarik. Beberapa guru membuatnya semakin bangga atas bakatnya ketika mereka meminta J.K. Rowling membacakan karya tulisannya yang menarik di depan kelas, di depan seluruh teman-teman sekelasnya. J.K. Rowling selalu mengingat momen bahagia ketika ia diberi kesempatan untuk membacakan karya di depan kelas, termasuk ketika beberapa guru memberi motivasi bahwa ia mampu melakukannya dengan sangat baik. Pada saat Rowling remaja, bibinya memberikan salinan autobiografi tua karya Jessica Mitford, Haunts and Rebels. Setelah membaca buku itu, J.K. Rowling mulai mengidolakan Mitford dan membaca semua karya-karyanya. J.K. Rowling menghabiskan masa kecilnya dengan tenang dan membahagiakan bersama orang tua, adik, dan juga neneknya. J.K. Rowling kecil sangat senang belajar di sekolah. Kala itu, ia menyukai pemodelan tembikar tanah liat, melukis, dan belajar sejarah sastra. Namun, Rowling harus mengakui bahwa masa remajanya bukanlah masa yang menyenangkan atau dengan kata lain, ia merasa kurang bahagia. Hal itu bermula saat usianya menginjak 15 tahun. Di mana ia dan keluarganya pindah ke tempat lain sehingga ia merindukan beberapa teman masa kecilnya. Kemudian tak berselang lama nenek yang disayanginya meninggal dunia dan dilanjutkan beberapa kejadian keretakan dalam keluarga di mana hubungannya dengan sang ayah jadi memburuk. Selain itu, ibunya juga mengalami sakit parah akibat multiple sclerosis. Multiple sclerosis atau sklerosis ganas sendiri adalah penyakit progresif yang muncul akibat sistem kekebalan tubuh yang secara keliru menyerang selaput pelindung saraf atau mielin dalam otak dan saraf tulang belakang. Saraf-saraf yang rusak kemudian akan mengeras dan membentuk jaringan parut atau sklerosis. Kerusakan mielin ini akan menghalangi sinyal-sinyal persarafan yang dikirim melalui otak. Akibatnya, komunikasi antara otak dan bagian-bagian tubuh yang lain akan terganggu. Setiap tahun, kondisi ibunya Rowling semakin memburuk walaupun pengobatan secara medis tetap dilakukan. Kondisi ini membuat keadaan keluarganya semakin sulit. Menurut Rowling, ini adalah cobaan terbesar dalam hidupnya. Hingga pada akhirnya, ibu yang sangat disayanginya, yakni Anne Rowling, meninggal di tanggal 30 Desember 1990 pada usia 45 tahun karena penyakit parah yang dideritanya semenjak J.K. Rowling berusia 15 tahun. Sejak itu, J.K. Rowling merasa sangat depresi karena ia kembali kehilangan orang yang disayangi. Setelah lulus dari sekolah menengah Waydian, Rowling ingin melanjutkan studinya ke Oxford University. Namun sayangnya ia gagal. Akhirnya ia masuk ke Universitas Exeter di Inggris dan mengambil jurusan bahasa Perancis selama 4 tahun dan juga menjadi guru bahasa Inggris di tahun terakhir kuliahnya. Saat berkuliah di Exeter, ia banyak menghabiskan banyak waktunya untuk membaca cerita klasik. Bahkan ia seringkali melewati batas waktu peminjaman buku sehingga didenda 50 pound sterling. Nah geng, cerita klasik yang ia baca inilah yang berguna pada penciptaan mantra-mantra novel Harry Potter yang beberapa diantaranya berbasis bahasa Latin. Rowling melanjutkan studinya di Paris selama setahun dan lulus pada tahun 1990. Lalu ia kembali ke London dan bekerja sebagai peneliti dan sekretaris bilingual di Amnesty International. Pada tahun 1990, saat dirinya kembali dari Manchester ke London dengan kereta api, gagasan tentang novel Harry Potter tiba-tiba masuk ke dalam pikirannya selama perjalanan itu. Saat tiba di stasiun King's Cross, sosok penyihir yang kurus kering, berambut hitam, dan berkacamata itu telah tergambar jelas di matanya. Tokoh-tokoh pendukung lain pun telah terbayang dalam imajinasinya. J.K. Rowling tidak tahu mengapa atau apa yang memicunya memiliki imajinasi seperti itu. Namun dia melihat keseluruhan cerita tentang novel Harry Potter dan sekolah penyihir yang ternyata sangat menyita perhatian dunia. Saat itu, dirinya memiliki sebuah gagasan tentang seorang anak laki-laki yang sekarang kita semua tahu sebagai Harry Potter, yang tidak tahu bahwa dia adalah seorang penyihir. Hingga akhirnya dia diundang ke sekolah sihir Hogwarts. Saat kembali ke rumah, J.K. Rowling segera duduk di mejanya dan dia mulai menulis. Namun pada suatu hari, apartemen tempat tinggalnya mengalami kerampokan. Pencuri mengambil banyak barang kenangan dari ibunya. Tapi untungnya, mereka tidak mencuri kotak sepatu yang terisi penuh dengan garis besar cerita novel Harry Potter. J.K. Rowling tahu bahwa sketsa tersebut adalah hartanya yang sangat berharga. Selama 5 tahun berikutnya, ia menyusun kerangka setiap buku sambil menulis buku pertamanya, yaitu Harry Potter and the Philosopher's Stone.
Geng, inilah awal kisah kehidupan J.K. Rowling dari masa kecilnya hingga ia mendapatkan ilham di kereta untuk menulis cerita Harry Potter untuk kali pertama, yang kini kita tahu telah menyihir hati kita semua. Tapi ternyata perjalanan J.K. Rowling untuk menulis tidaklah mudah. Tidak sedikit kepahitan dan kepiluan yang ia temui dan hadapi. Seperti kata Profesor Dumbledore, happiness can be found even in the darkest of times if one only remembers to turn on the light. Kebahagiaan dapat ditemukan bahkan di saat-saat tergelap jika seseorang tersebut ingat untuk menyalakan cahaya. Dan J.K. Rowling menyalakan cahaya tersebut dengan sangat terang. So, angkat tongkat sihir lo, kita ketemu lagi di part 2 ya. Sampai jumpa di udara. Lumos Maxima.